Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi video pembelajaran animasi yang bertemakan iman kepada qada dan qadar. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Husin, kelas A17 dengan NIM 2281130810. Dosen pembimbing Parok Imam AMPDI MPD. Standar kompetensi: meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Kompetensi dasar: menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Indikator yang pertama, menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dan takdir. Yang kelima, menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah. Keenam, membedakan pengertian takdir mu'allaq dan mubram. Yang ketujuh, menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan mubram. Yang kedelapan, membaca dalil naqli tentang qada dan qadar. Yang kesembilan, mengartikan dalil naqli tentang qada dan qadar. Yang kesepuluh, menjelaskan maksud dalil naqli tentang qada dan qadar. Strategi pembelajaran. Pendahuluan: 1. Memberikan salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah dan berdoa. Yang kedua, membaca Al-Quran 5-10 menit. Yang ketiga, guru menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetisi yang akan dicapai. Yang keempat, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Kegiatan inti: 1. Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qada dan qadar. Kedua, siswa membaca dan mengkaji literatur iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qada dan qadar. Yang kelima, siswa mendiskusikan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qada dan qadar. Yang ketujuh, siswa berlatih membaca dan mengartikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qada dan qadar. Penutup, guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini, bermanfaat atau tidak. Yang kedua, siswa bersama-sama membaca dalil naqli tentang qada dan qadar. Peta konsep: iman kepada qada dan qadar, meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. 1. Menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar. 2. Menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Menjelaskan hubungan antara qada dan qadar. 1. Menjelaskan pengertian qada dan qadar. 2. Menjelaskan hubungan antara qada dan takdir. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk adalah takdir Allah. Menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membedakan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kedua, menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram. Menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. 1. Membaca dalil naqli tentang qada dan qadar. Kedua, mengartikan dalil naqli tentang qada dan qadar. Yang ketiga, menjelaskan maksud dalil naqli tentang qada dan qadar. Baiklah, kita memasuki materi pembelajaran. Pengertian: menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan
oleh Allah sejak zaman ajali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi, qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman ajali sejak permulaan zaman. Wujud qada, ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas semua makhluk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Di dalam surah yang lain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan. Yang kedua, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Yang ketiga, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat berhubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar jika Allah mengizinkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram: 1. Datangnya hari kiamat. Yang kedua, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Yang ketiga, kematian seseorang. Yang keempat, jodoh. Yang kelima, usia seseorang. Sedangkan contoh takdir mu'allaq yang pertama, untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh.
Yang kedua, untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, untuk menjadi sehat kita harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang qada dan qadar dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa orang-orang itu orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surah Al-Hijr ayat 5 yang artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Quran Al-Ankabut ayat 62 yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dalil nakli tentang qada dan qadar dalam Quran Surah An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi. Tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah, mereka mempunyai sifat apabila mendapat kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kesialan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti terjadi. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mendahului apalagi mengundurkannya. Di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 62 ayat di atas dijelaskan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Ucapan tersebut dinamakan tarji atau istirja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. 4. Sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.